Laga timnas Indonesia lawan Bahrain menjadi penting bagi skuad Garuda untuk meraih poin demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menghapus kenangan buruk saat kalah 10-0 di kandang Bahrain. Apakah dua hal ini jadi beban bagi para pemain? Kita tanyakan pada pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Bung Wesley, 26 Martin Paes akan tiba hari ini. 27 lengkap. Bagaimana? Kita bahas soal peta kekuatan Bahrain. Bagaimana Anda melihat peta kekuatan Bahrain saat ini? Kita keluar dulu dari sejarah kelam 2012 tadi ya, bahwa sebenarnya kita dan Bahrain juga bisa dibilang seimbang. Kita bisa, kalau kalah pun ya kalah-kalah tipis lah. Kita bisa mengalahkan Bahrain ketika kita menjadi tuan rumah Piala Asia lewat gol Bambang Pamungkas, lewat gol Budi Sudarsono dulu, dengan Ivan Kolev sebagai pelatihnya. Itu menunjukkan bahwa kita menang 2-1 itu menunjukkan kita mampu kok, selama kita memang benar-benar dalam kondisi terbaik. Nah, ketika diungkit-ungkit kekalahan terbesar 0-10 timnya Aji Santoso ketika itu, saya mengatakan bahwa era 2012 itu era kekelaman sepak bola Indonesia dengan perpecahan kita. Jadi kalau dibandingkan kekuatan tadi, pertanyaan Mas Ibrahim, kita nggak perlu takut. Yang kita waspadai adalah faktor non teknis yang akan menjadi kendala, dan itu mungkin sudah saya prediksi akan mengganggu tim nasional kita persiapan sebelum di lapangan. Seperti apa faktor non teknis yang menurut Anda tadi bisa jadi kendala bagi timnas? Apa saja kira-kira? Pertama, pancingan di lapangan ya. Saya tidak bicara non teknis yang di luar lapangan. Biasanya nanti ada saja. Nanti kita tunggulah Pak Marji laporannya. Tapi yang di lapangan kita lihat nanti bagaimana pancingan emosi, pelanggaran gitu. Dan kemudian kalau nanti misalkan kita dipancing emosi dengan drama-drama mereka ketika Australia terkena pancingan drama-drama pemain Bahrain di lapangan, ini yang tidak boleh berdampak kepada permainan yang disiapkan oleh Sintayong dan tim pelatihnya. Ini katanya soal provokasi ya. Jadi soal provokasi sudah dianalisa oleh tim dari timnas sendiri. Artinya ini akan efektif ya untuk mengatasi soal teknis di lapangan ini. Secara permainan sekarang semua orang melihat Indonesia dengan wajah barunya, dengan permainannya yang mengejutkan, dan saya katakan setiap kali tim nasional kita ya Sintayong turun, saya menunggu kejutannya di starting lineup dan kejutan gaya bermain tim nasional. Ini Bahrain pasti sudah mengantisipasi. Yang memang mereka mau ganggu adalah jangan sampai Indonesia menemukan nih ritme permainan yang diinginkan, lalu kemudian gaya bermain yang kita munculkan, apalagi ketika babak pertama melawan Arab Saudi, itu sangat dikhawatirkan oleh Bahrain tentu saja, karena gaya bermain Arab Saudi Bahrain kan tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan kalau kita kemarin melawan Australia. Jadi ini sudah pasti diwaspadai oleh Bahrain. Kejutan seperti apa kira-kira nih prediksi yang akan ditampilkan oleh anak asuh Sintayong? Hadirnya Miss dan juga Eliano, kemudian juga Martin Paes hadir hari ini nih. Iya, kita kan berharap ada ya penambahan kekuatan dengan kehadiran Miss Hilgers, kemudian Eliano Renders ini apakah memperkuat dari awal ataukah nanti sebagai pengganti yang mengejutkan. Tapi kalau Martin Paes, saya berharap kondisi Martin Paes dalam kondisi prima, sehingga situasi pertahanan kita yang kita perlihatkan sejak Martin Paes bermain itu bisa membantu ketenangan para pemain kita membangun serangan. Yakin di belakang, pemain-pemain belakang kita terlepas tidak ada Justin Hubner, tapi pemain belakang kita bisa bermain tenang. Saya sih berharap kita harus dapat poin pulang dari Bahrain kalau tidak terpancing oleh provokasi-provokasi di lapangan. Peluangnya bagaimana, mengingat kita agak sulit untuk bisa menang lawan tim dari Timur Tengah. Peringkat FIFA juga terpaut cukup jauh dengan Bahrain. Ini peluangnya bagaimana? Ya. Mengacu ke sejarah, saya melupakan sejarah sebelumnya. Dengan era sekarang ini kita melihat Bahrain menang 1-0 oke di Australia dengan gol bunuh diri, kemudian kalah 0-5 dari Jepang dengan gaya bermain yang mereka perlihatkan. Kalau kita bermain seperti menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, dan kita menyerang ketika menghadapi Arab Saudi babak pertama, kita bisa pulang bawa poin ini, Mas Ibrahim. Oke, terima kasih untuk ulasannya Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola dalam program Kompas Petang sore hari ini.